Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masila Fadlikmah, NPM 2103021022 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan menyajikan satu materi yang berjudul Pemikiran Ekonomi Islam pada Masa Dinasti Umayyah. Abstrak. Abad pertengahan merupakan masa kepemimpinan daulah-daulah Islamiyah. Bisa dikatakan dinasti Umayyah adalah dinasti yang agresif pada perpolitikan pada waktu itu, sehingga banyak sekali khalifah dari kalangan keluarga Bani Umayyah yang memimpin negara pada waktu itu. Pendahuluan. Pada fase pertama, pemikiran ekonomi datang dari segolongan ulama yang tidak berpendidikan formal dalam bidang ilmu ekonomi, namun mempunyai pemahaman yang tegas tentang persoalan-persoalan sosioekonomi masa itu dan pendekatan-pendekatan Islam terhadap serta ingin mencoba memecahkan persoalan bunga. Pembahasan pertama, masa Muawiyah bin Abi Sofyan. Pada masa pemerintahan Muawiyah, beliau mendirikan kantor catatan negara dan merancang pola pengiriman surat melalui pos serta seluruh fasilitas pendukungnya, mencetak mata uang, mengembangkan jabatan kodi atau hakim sebagai jabatan profesional. Para kodi di masa itu dalam memutuskan suatu perkara tidak terpengaruh oleh kebijakan politik atau kekuasaan pemimpin negara, sehingga mereka bebas memutuskan suatu termasuk dalam usaha yang berkaitan dengan para penjabat tinggi negara. Yang kedua, Abdullah Malik bin Marwan. Pencapaian yang dilakukan pada masa kepemimpinan Abdullah Malik yakni berupa pemikiran yang serius untuk menerbitkan mata uang sendiri sebagai salah satu alat pertukaran. Kebijakan lain yang dihasilkan Khulafah Abdul Malik adalah pembenahan administrasi pemerintahan disertai pemberlakuan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintahan Islam. Yang ketiga, masa Umar bin Abdul Aziz. Untuk mewujudkan negara yang adil dan makmur, maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz menjadikan jaminan sosial sebagai landasan pokok. Pada masa-masa pemerintahannya, sumber-sumber pemasukan negara berasal dari zakat, ghanimah atau harta rampasan perang, pajak penghasilan pertanian, diterapkan setelah khalifah berkuasa beberapa saat karena di awal pemerintahan, situasi kondisi perekonomian belum kondusif setelah kekuasaan khalifah sebelumnya, dan hasil pemberian lapangan kerja produktif kepada masyarakat. Yang keempat, masa Zaid Ibnu Ali. Pemikiran yang dihasilkan oleh Zaid adalah membolehkan penjualan suatu barang secara kredit dengan harga yang lebih tinggi daripada harga tunai. Yang kelima, masa Abu Hanifah. Dengan aktivitas berdagang yang beliau lakukan dan melihat kondisi pasar, beliau menaruh perhatian besar pada jual beli dengan akad salam. Salam adalah jual beli yang dilakukan di mana transaksi tersebut menyerahkan barang di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan secara tunai di awal sesuai kesepakatan. Keenam, masa Al-Awjai. Abdurrahman Al-Awjai adalah seorang ahli hukum yang menghasilkan pemikiran diperbolehkannya kebebasan dalam kontrak dan memfasilitasi orang-orang dalam transaksi mereka. Penutup, pada masa pemerintahan dinasti Umayyah, kebijakan moneter nyata dilakukan Muawiyah bin Abi Sofyan adalah mencetak mata uang. Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah mengumpulkan seluruh rakyat lalu mengumumkan serta menyerahkan seluruh harta kekayaan pribadi dan keluarganya Bani Umayyah yang diperoleh secara tidak wajar kepada Baitul Mal. Di bidang pertanian, Khalifah Umar melarang penjualan tanah garapan agar tidak ada penguasaan lahan dan memberikan kebebasan mengelola zakat dan pajak sendiri-sendiri serta tidak diharuskan menyerahkan upeti kepada pemerintah pusat. Sekian penyajian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.